Bukti kepercayaan investor, investasi di IKN capai Rp41,4 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menyatakan realisasi komitmen peminatan investasi di IKN mencapai Rp41,4 triliun selama 3 rangkaian peletakan batu pertama, groundbreaking, dari tahap 1 hingga tahap 3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan jumlah investasi itu menandakan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap prospek pembangunan IKN. Menurut Bambang, IKN tidak hanya sekedar kota baru, melainkan simbol transformasi Indonesia menuju peradaban baru dan berkelanjutan. Bukti kepercayaan investor terlihat dalam peningkatan yang signifikan realisasi investasi. Ini mencerminkan optimisme pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, kata Bambang, dikutip dari siaran pers pada Kamis, 21 Desember 2023. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali melakukan sejumlah groundbreaking di IKN pada 20 Desember 2023. Di antaranya, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara, RSUP IKN, dan pembangunan Nusantara Superblok di IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Nilai investasi di Nusantara Superblok mencapai Rp3 triliun. Saya sangat senang karena ada investor dari Kaltim, investor dari Balikpapan yang ikut berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan investasinya besar Rp3 triliun, ujar Jokowi. Peletakan batu pertama proyek pembangunan tahap 3 di IKN semakin meningkatkan optimisme otorita IKN terhadap komitmen investor. Capaian ini menjadi pijakan kokoh agar pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana. Momentum ini juga akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional serta membuka peluang kerja luas bagi masyarakat, kata Bambang. IKN telah mengantongi 330 Letter of Intention, LOI, atau surat peminatan investasi dengan sekitar 55% merupakan investor domestik yang fokus dalam pembangunan sektor sumbu kebangsaan. Saat ini, Singapura, Jepang, Cina, dan Malaysia menjadi 4 negara terbanyak yang mengirimkan LOI. Adapun nilai investasi IKN dalam groundbreaking tahap 1 pada 21 hingga 22 September 2023 sebesar Rp23 triliun yang terdiri dari 10 perusahaan dalam konsorium Nusantara. Perusahaannya meliputi Agung Sedayu Group, Lead Konsorsium, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Jarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group. Kemudian, IKN menggelar groundbreaking tahap 2 pada 1 hingga 2 November 2023 dengan nilai investasi Rp13,1 triliun. Groundbreaking tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI, Maya Pada Hospital, Pakuan Group, JS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia. Pada tahap itu juga diresmikan revitalisasi SDN 020 Sepaku yang tanahnya didedikasikan oleh warga setempat. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Insentif dan kompensasi tersebut antara lain, pajak penghasilan badan, PPH, badan sebesar 0% selama 10 tahun, pajak pertambahan nilai, PPN, impor sebesar 0%, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, sebesar 0%, bea masuk sebesar 0%, pajak bumi dan bangunan, PBB, sebesar 0% selama 10 tahun. Bambang mengatakan, pembangunan IKN tak hanya menjanjikan kemajuan ekonomi, namun juga melestarikan lingkungan. Konsep kota pintar berwawasan lingkungan sebagai kota hutan yang menjadi prioritas menandakan komitmen terhadap masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. IKN bukan sekedar kota, melainkan wujud visi Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif investor menandakan semangat kolektif untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, kata Bambang. Presiden Jokowi tekankan pentingnya pengembangan program pendidikan di IKN.
Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, meresmikan peletakan batu pertama, atau groundbreaking Gedung 2 Kampus Nusantara Program Studi di luar kampus utama, SDESKU, Universitas Gunadarma, pada Kamis, 21 Desember 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengembangan program pendidikan tinggi di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM, Indonesia. Dan bukan hanya di IKN, tetapi juga di kota-kota lainnya di tanah air Indonesia, ucap Presiden di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk turut berkontribusi pada pengembangan SDM Indonesia. Menurutnya, salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan terus memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk menempuh pendidikan dan mempelajari keterampilan baru. Saya ingin berpesan kepada pemerintah daerah agar terus memotivasi anak-anak mudanya untuk menempuh pendidikan, mempelajari keterampilan-keterampilan baru yang sangat dibutuhkan nantinya apabila IKN sudah sangat berkembang, imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut mengapresiasi langkah Universitas Gunadarma membangun Gedung 2 Kampus Nusantara yang dibangun di wilayah penyangga IKN. Presiden pun menyambut baik pembangunan gedung yang nantinya akan difungsikan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Saya menyambut gembira peletakan batu pertama pembangunan Gedung 2 Kampus Nusantara SDESKU Universitas Gunadarma di Penajam Pasir Utara daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, tuturnya. Selain itu, Kepala Negara juga menilai bahwa Universitas Gunadarma merupakan salah satu universitas besar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak dan akan terus bertambah di kampus Nusantara. Dan yang di sini Ibu Rektor tadi menyampaikan memang semester pertama ini baru 200, tetapi tahun depan diperkirakan sudah 700 mahasiswa, kata Presiden. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, PJ. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, PJ Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun, dan Rektor Universitas Gunadarma Margianti. Jokowi resmikan pembangunan Nusantara Superblok di IKN. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Nusantara Superblok di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 20 Desember 2023. Nusantara Superblok merupakan investasi dari investor asal Balikpapan, Kalimantan Timur, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Jumlah dana yang ditanam untuk proyek ini mencapai 3 triliun rupiah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Nusantara Superblok secara resmi saya nyatakan dimulai, kata Jokowi dalam sambutan saat groundbreaking, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu. Nusantara Superblok adalah kawasan terintegrasi yang di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan hingga hotel bintang 5. Jokowi menyampaikan, luas area yang akan dibangun untuk beragam sarana dan prasarana itu mencapai 7,5 hektar. Menurut Jokowi, Superblok ini akan menjadi sebuah daya tarik di IKN. Hal ini membuat IKN Nusantara sebagai ibu kota negara berkelas dunia, berbeda dari ibu kota negara lain. Lahannya 7,5 hektar, kemudian pusat perbelanjaan 40.000 meter persegi. Hotel Bintang 5-nya 215 kamar, Hotel Bintang 4-nya 200 kamar. Kemudian masih ditambah apartemen 8 tower, office building 2 tower, dan juga sekolah internasional, dan tempat hiburan. Jokowi berharap desain Superblok ini tidak kalah dari desain investor lain di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar pembangunan infrastruktur di blok tersebut lebih mengedepankan ramah lingkungan, green building. Jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Ini nanti bisa apa disampaikan ke Pak Kepala Otorita Desainnya, biar nanti dibimbing, dikurasi, oleh Pak Ridwan Kamil. Biar konsepnya semuanya sama, kawasan hijau, lingkungan hijau, dan green building, jelas Jokowi.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja mulai hari ini untuk meninjau pembangunan IKN. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia, 1. Presiden Jokowi tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, sekitar pukul 9.55 WITA. Dari Balikpapan, Presiden Jokowi langsung melanjutkan perjalanan menuju IKN. Selain agenda groundbreaking, Kepala Negara juga diagendakan untuk melaksanakan penanaman pohon di sejumlah lokasi yang berada di IKN, antara lain di area Sumbu Kebangsaan hingga lokasi rehabilitasi hutan dan lahan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP.